Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu, ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap, kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu ngomong yang bilang Indonesia buram itu siapa tuh? Indonesia neutral. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur. Nah kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut Yaman, ada apa? Nah saya lihat ini, makanya saudara, pengaruh temen tuh bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus, nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong, yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan presiden kita. Amin ya rabbal. Itu pernyataan jelek, gak bagus, jahat itu pernyataan, saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Sampaikan milestone ini sebagai bagian dari proses menjadi Gajah Mada. Yang itu dikerjakan. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin cerita soal badan eksekutif. Ketika menjelang kongres kedua, jadi kemudian dibentuklah badan pekerja. Saya anggota badan pekerja bersama dengan Ismet Malio dari fakultas, lalu dari UKM Anin dengan Adi Atmoro. Kami konsinyering. Nah pada waktu itu saya ini termasuk yang agak merasa tidak nyaman di fakultas. Saya ketua senat. Tapi kemudian ada ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Ketika itu generasinya masuk Lukman. Saya bilang ini aneh. Kenapa aneh? Ya saya kebetulan pernah dapat kesempatan berada di Amerika setahun. Yang namanya senat itu berasal dari kata senatus. Itu bahasa Latin yang artinya perwakilan yang memiliki unsur ketuaan, kewibawaan, kebijakan. Itulah senat. Kalau perwakilan saja namanya representatif. Tapi kalau perwakilan dengan wisdom, perwakilan dengan kebijakan, dengan kemampuan memberikan arahan, baru dikasih nama senatus. Kenapa? Itu dari asal bahasa Yunani. Kalau di asal bahasa Yunani itu senatos itu orang tua artinya. Nah, jadi saya waktu BPP itu saya usul supaya senat dan BPM itu jangan seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang sama. Nah, satu namanya BPM, satu namanya senat. Ini dua-duanya perwakilan. Sementara yang satu sebetulnya eksekutif. Senat itu kan sebagai eksekutif kan di fakultas. Jadi saya waktu itu sampaikan seharusnya yang BPM namanya berubah menjadi senat, yang senat berubah jadi BEM. Nah waktu itu nama badan eksekutif itu di telinga orang tuh nggak enak gitu. Badan eksekutif, dan teman-teman ketua senat itu yang fakultas merasa nggak keren. Kenapa? Loh, selama ini ketua senat ya? Ketua senat terus berubah menjadi ketua BEM. Tapi akhirnya di kongres di BP disetujui, kemudian dibawa ke kongres disetujui, dan akhirnya kata BEM digunakan di level fakultas, tapi di level universitas kita nggak berani pakai BEM. Belum berani, karena kalau itu menyimpangi dari 457 terlalu jauh. Bahkan Mbak Janu saja pelanggaran, betul nggak?
Karena di SMPT tidak ada BP. Lalu kita mulai dengan istilah BESM yang ketuanya adalah Anin. Dan alhamdulillah di kongres ketiga lahir S-nya dihapus. BESM menjadi BEM, dan kemudian sesudah itu diikuti oleh semua berbagai universitas di seluruh Indonesia, sehingga nama BEM itu menjadi simbol dari pergerakan mahasiswa pada masa itu. Boleh banget, apa-apa. Saya tulis ini sedikit situ. Lalu yang kedua, ini materi yang kedua yang saya ingin sampaikan. Ini terkait ini yang disampaikan oleh Mas Janu tadi. Mas Janu tadi bilang tentang gagasan. Saya usul teman-teman, sekarang lakukan pemotretan atas minat mahasiswa hari ini. Di generasi kami pernah memotret. Ada 8 kelompok mahasiswa waktu itu. Saya sempat catat lagi tadi sambil dengerin itu kelompok mahasiswa masa kita itu. Pertama adalah yang istilah kami waktu itu profesional individualis. Profesional individualis, mahasiswa yang rajin kuliah, yang fokusnya adalah kos-kosan dan kuliah. Mereka biasa kita sebut diktator, karena mereka hanya membawa diktat saja, hanya baca diktat saja. Ini hanya memikirkan bagaimana IP tinggi, bagaimana cepat lulus, bagaimana dapat pekerjaan. Lalu kelompok kedua, kelompok asketis religis. Asketis religis ini kelompok mahasiswa yang aktifnya di kegiatan keagamaan, fokusnya di situ, tidak banyak bergaul yang lain, dari pakaian bisa diidentifikasi, dari tampilan pakaiannya udah kelompoknya jelas ini. Dan ini ada lingkar-lingkar yang ada di mana-mana. Ini kelompok asketis religis. Yang ketiga adalah kelompok organisatoris. Ini organisasi terus, absen titip. Nilai kembang kempis. Argumen terampil. Debat mantap, Pak. Ini kelompok organisatoris. Lalu ada kelompok lagi, humanis intelektualis. Ini kelompok diskusi yang membicarakan masalah-masalah yang rumit-rumit. Yang kalau sudah diskusi ketemu solusi rasanya seperti masalah dunia ini selesai. Dan ini kelompok, kita sebutnya kelompok studi. Lalu ada kelompok proletarian. Proletarian itu dari penampilan juga kelihatan. Rambut biasanya kurang disisir, agak panjang. Kalau kuliah nggak pakai sepatu, pakainya sandal. Kemudian mandi juga mungkin agak jarang-jarang. Ini secara penampilan itu sering kelihatan nih, proletarian. Lalu ada juga di masa itu yang kami sebut hedonis konsumtif. Ini adalah anak-anak penikmat pembangunan Orde Baru. Yang kuliah sudah bisa pakai mobil, suhu dalam ruangannya lebih dingin 10 derajat daripada yang di luar. Kelompok ini, kelompok itu. Lalu yang terakhir, kelompok minat hobi. Nah, poin kami adalah, teman-teman, potret ini, yang kemudian, kalau kita lihat di dalam kegiatan kemahasiswaan, apa yang sedang dikerjakan di gerakan kemahasiswaan adalah menjangkau waktu itu organisatoris, humanis, proletarian, hobi, minat. Ini kelompok yang paling banyak terjangkau. Yang sisanya tidak banyak terjangkau. Yang profesional individualis itu nggak banyak terjangkau. Yang hedonis apalagi, yang asketis religis tidak. Ini kelompok 4 ini. Tapi kelompok apa yang terjadi? Kemudian kita bisa mengetahui seberapa besar penetrasi kegiatan kita kepada masa mahasiswa. Itu sebabnya kami ingat di generasi kami ketika ada penelitian tata niaga cengkeh. Tata niaga cengkeh itu salah satu sebab mengapa itu dikerjakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari mahasiswa yang tidak peduli dengan aktivisme, dosen yang anti aktivis, karena pada waktu itu banyak sekali dosen yang anti aktivis, betul nggak misalnya? Ya. Dosen yang tidak setuju dengan aktivisme. Tapi kalau aktivis mahasiswa bikinnya penelitian, masa nggak setuju? Masa nggak setuju bikin penelitian? Ini kan penelitian bahwa yang diteliti itu adalah rejim Orde Baru dan sifatnya kritis, kan nggak apa-apa gitu. Itu salah satu cara. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan situasi di mana tidak semua kelompok mahasiswa berminat. Nah, usul saya pada masa ini lakukan pemotretan peta minat dan alokasi energi selama mahasiswa kuliah hari ini itu seperti apa. Nah, yang terakhir ini yang terkait dengan rencana ke depan tentang anak-anak muda dan lain-lain. Oh ya, satu lagi, karena banyak di mahasiswa yang ikut senat itu dulu, ikut senat dan ikut BEM itu organisatoris. Biasanya pada pinter ngomong, jago interupsi. Jadi kalau mau sidang itu, saya ingat pernah pimpinan sidang saya bilang, ini sambil kita bicara, tiap orang bicara kita nilai masuk kelompok mana 1 dari 3. Bicara untuk menyelesaikan masalah pertama, kedua bicara untuk memperumit masalah, ketiga bicara untuk aktualisasi. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman. Bagaimana kontestasi Pilpres 2029 mendatang itu sebenarnya bagi pekerjaan politik ini sangat singkat ya. Dan
kita melihat bagaimana kerja-kerja politik ya sampai hari ini berjalan dengan signifikan, teman-teman. Manuver-manuver politik luar biasa, ya kan. Bagaimana Anies Baswedan juga menjalankan pekerjaan politiknya dengan membangun partai, dan kemudian membuat gerakan-gerakan seperti membangun jembatan untuk masyarakat. Ini kan sebuah langkah yang konkret yang dilakukan oleh Anies Baswedan, teman-teman. Terkait dengan orang ngejudge, orang menyindir, orang mengkritik apa yang dilakukan Anies, tentu hal tersebut tidaklah berarti apa-apa ya, sebab Anies sudah sangat berkompeten, teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana sindiran-sindiran para pejabat ya, para lawan politik Anies, ya tentu ini sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita membahas apa yang Anies kerjakan, ya tentu ini tidak pernah berkesudahan ya, sebab Anies Baswedan melakukan pekerjaan-pekerjaannya ya, membangun jembatan untuk masyarakat, teman-teman. Saya rasa bahwa apa yang dilakukan Anies ini harusnya diapresiasi oleh pemerintah, ya kan? Melalui misalnya PUPR, kan? Menteri PU atau Menteri Infrastruktur. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Karena apa? Karena Anies kalau kita melihat ini juga membangun bangsa, ya kan. Dan kalau kita melihat, teman-teman, bagaimana Rizik Syihab ya seolah-olah membela daripada Prabowo sepertinya ya. Karena apa? Karena ketika Rizik Syihab mengatakan bahwa ada yang membisikkan Prabowo sehingga ia menyebut katanya Yaman. Dan ini sangat luar biasa. Katanya sih menteri segala urusan dulunya ya. Ini kan sebuah realita yang disampaikan oleh Rizik Syihab, teman-teman. Tapi apapun itu ya, tentu apa yang disampaikan Prabowo tentu itu membuat kita semakin yakin bahwa suhu politik ya semakin panas. Ya, 2029 ya semakin dekat ya. Orang yang elektabilitasnya hampir mendekati Prabowo ya Anies Baswedan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?